Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman Master System dan juga Pak Rinaldo yang memberikan kesempatan kepada kita sebagai partner bisnis NetApp dan juga teman-teman dari Rubrik ya, yang biasa menjadi partner teknologi di mana kita bisa memberikan solusi yang memang end-to-end kepada customer kita. Saya punya slide sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, selamat pagi kepada para peserta dan juga teman-teman. Semoga kita juga dalam keadaan yang sehat. Tadi Pak Rinaldo sudah mengatakan bahwa memang di masa pandemi ini membuat kita menjadi lebih bergerak dan inovatif lagi untuk membuat bisnis kita lebih maju lagi. Tentunya pandemi bukan halangan bagi kita, tapi jadi pemicu untuk membuat bisnis kita lebih baik lagi. Di sini saya akan coba membawakan mengenai bagaimana NetApp di sini berpartnership dengan Rubrik sebagai satu solusi end-to-end, tidak hanya backup yang biasa, tapi adalah backup yang benar-benar dibutuhkan untuk large scale atau cloud scale arsitektur. Perkenalkan tadi, nama saya Sonia Fen, saya sudah di dunia IT kira-kira hampir 25 tahun. Jadi dari zaman dulu monolitik sampai sekarang lebih ke cloud based teknologinya, perkembangannya pun saya ada mengalami dan juga beberapa pain point dari customer juga ada yang kita coba bantu untuk men-solve. Oke, kita akan coba lihat sebenarnya data itu seperti apa pada saat sekarang ini. Terus apa yang menjadi tantangan terutama untuk membuat bisnis menjadi lebih tetap continue ya di masa pandemi seperti ini. Apakah itu ada disruption ataukah itu ada threat? Tentunya kita tidak ingin bisnis kita berhenti hanya karena threat ataupun karena disruption terhadap bisnis. Dari sini kita akan melihat bahwa kebanyakan backup tradisional hampir bahkan di beberapa customer kita melihat bahwa backup itu selalu targetnya adalah ke tape. Kenapa targetnya ke tape? Karena mereka berpikir bahwa tape itu adalah pertama adalah murah, kedua adalah tape itu lebih bisa dibawa offload. Dalam arti beberapa customer menginginkan bahwa saya tidak boleh menaruh tape itu di satu data center. Tujuannya atau apa? Tujuannya adalah pada saat saya punya data center terjadi di disaster, saya masih tetap bisa recover. Jadi kebanyakan adalah tujuannya adalah saya backup ke tape. Setelah itu saya simpannya adalah offset. Jadi ada satu customer saya yang ini ya, yang benar-benar mereka tiap hari jualan online dari Senin sampai Jumat dari jam 9 buka marketnya sampai kira-kira jam 4 kita tahu lah apa. Mereka tetap melakukan ini. Karena apa? Karena mereka harus butuh untuk offline, untuk offset menyimpan tab tersebut. Setelah itu, pain point-nya apa? Pain point-nya adalah pada saat mereka butuh restore, mereka harus butuh waktu lagi untuk membawa tab yang tadinya dibawa offsite ke data center untuk kita restore. Baru bisa kita restore dari tab library ke primary storage. Nah, akhirnya apa? Untuk solusi yang lanjutannya adalah untuk mengatasi ini, untuk mempercepat pada saat saya butuh restore secara cepat, saya butuh adalah disk-to-disk backup. Jadi di tengah-tengah kita berikan satu solusi adalah kita taruh aja satu disk, fungsinya adalah disk-to-disk backup, di mana saya bisa recover lebih cepat, tapi kebutuhan offsite tape itu tetap ada. Lalu orang berpikir bahwa untuk saya bisa mengatasi untuk bisnis continuity tidak hanya butuh tape, berarti tidak hanya butuh backup, berarti saya butuh untuk replikasi. Replikasi itu tentu kalau kita bilang adalah ke secondary storage. Secondary storage dalam arti adalah saya tidak harus memiliki sama besar seperti primary storage, tapi cukup dia adalah fungsinya adalah sebagai replication. Bisa host based replication atau software replication ataupun replication secara storage. Nah, kalau dilihat ternyata dengan pendekatan seperti ini adalah costly. Kita tidak melihat, kita lihat tab itu adalah murah, tapi dari sisi untuk maintenance, dari sisi untuk transport, dari satu tempat ke tempat yang lain, belum lagi waktu
yang dibutuhkan kalau misalnya kita ada kehilangan data, kita butuh restore, memakan waktu lama untuk restore, tentunya cost itu bukan dari tape-nya atau backup-nya, tapi adalah cost karena business disruption. Jadi itu adalah yang kita lihat dari Rubrik dan NetApp, melihat bahwa ternyata tradisional disaster recovery solusi itu adalah kompleks sama costly. Pada saat ada satu yang down, tidak high availability, tentunya costly pada saat kita akan kehilangan data, bahkan kehilangan customer kita. Common problemnya adalah ini. Pertama adalah terlalu lambat. Kalau bicara tape, terlalu lambat. Too expensive karena kita nggak cuma ngelihat dari tape-nya, tapi dari sisi maintenance juga kita juga harus melihat itu. Itu adalah satu bagian dari cost. Terus terlalu risky dalam arti adalah tape itu tidak kebal dengan environment. Pada saat environment tidak bagus, pada saat kita transportnya juga tidak dengan handle dengan care yang bagus, akhirnya apa? Akhirnya tape itu tidak bisa lagi kita restore. Dan yang terakhir terlalu kompleks karena perkembangan tape itu sangat cepat. Kita butuh mungkin kita punya tape yang 4 generasi ke belakang atau 3 generasi ke belakang, untuk device-nya sudah tidak ada lagi. Akibatnya apa? Akibatnya kita harus backup dia ke tab yang tipe baru. Ini menjadikan apa? Menjadi kompleksitas, pertambahan dari kompleksitas tersebut. Terus dari sisi NetApp dan Rubrik, setelah kita bicara dengan customer kita, ternyata kita melihat bahwa ternyata customer itu tidak mau adalah untuk merestore atau data protection. Itu tidak mau adalah kompleks. Saya butuh hanya one click, simple. Terus yang kedua adalah API driven. Saya nggak harus lagi adalah secara manual. Bisa nggak saya pada saat dari sisi aplikasi, pada saat saya menaruh aplikasi, saya secara otomatis juga bisa membackup dari sisi aplikasi dan database saya. Jadi API driven dalam arti saya bisa juga berkolaborasi dengan beberapa partner teknologi yang lain, bisa terkoneksi menjadi end-to-end solution. Terus yang lanjutannya lagi, saya adalah harus application aware. Pada saat misalnya database saya mati, saya tidak perlu lagi untuk merecover database tersebut setelah saya merestore data saya. Terus yang terakhir ada cloud native, karena semua data customer sekarang tidak lagi di on-prem, sekarang ada spend sampai ke cloud. Lalu apa yang bisa ditawarkan oleh NetApp? Bicara tentang tape itu sudah tidak reliable lagi. Environment juga kita harus jaga, untuk handle juga harus kita benar-benar. Akhirnya NetApp keluar yang namanya storage grid. Storage grid ini apa? Ini adalah object storage. Kita kalau ditanya, begitu banyak vendor-vendor lain juga menawarkan object storage, apa sebenarnya kelebihan dari NetApp punya object storage yang kita namakan adalah storage grid? Bedanya kalau tape itu, kalau kita misalnya mau pergi keluar kota, kita kan naruh mobil kita. Contoh lah, mau keluar negeri lah, yang lebih gampang ya. Kita misalnya mau keluar negeri, misalnya setengah tahun lah, kita taruh di satu tempat parkir yang sudah disediakan. Lalu balik lagi pasti keadaannya adalah kita punya mobil nggak kurus, mungkin karena banyak debu segala macam. Tapi kalau bicara tentang object storage itu modelnya seperti valet parking. Dia memberikan satu servis yang khusus. Jadi pada saat kita taruh mobil kita di tempat parkir tersebut, pada saat kita balik lagi, mungkin setengah tahun kemudian, itu mobilnya masih terawat. Ada servis yang diberikan seperti servis rutin, terus dicuci mobilnya. Ini yang kita bicara tentang bedanya tape dengan object storage. Terus apa yang ditawarkan oleh NetApp Storage Grid, atau kita bicara NetApp punya object storage? Pertama adalah tadi pada saat customer butuh memindahkan data dia, hasil backup dari data center ke secondary site atau offsite, itu cukup bisa dilakukan tanpa perlu yang namanya transport secara fisik. Jadi kita bisa melakukan mirroring dalam arti antar site. Kalau dilihat di sini ada beberapa site ya, seperti beberapa negara bagian seperti Sydney, Los Angeles, New York, ini bisa dilakukan secara otomatis. Terus modelnya adalah kita punya terserah daripada customer, kita ada 3 flavor, yang appliance based dalam arti adalah bentuknya adalah secara hardware yang dijual oleh NetApp, ataupun kita bisa taruh di bentuknya adalah secara VM, secara virtualisasi, atau kita bisa taruh dalam bentuk bare metal yang bisa di atas Linux ataupun di atas Red Hat.
Modelnya seperti itu. Jadi ada 3 flavor. Terus kita juga biasa geo-redundant, jadi kalau misalnya ada satu site yang mati, contohnya kita punya beberapa site ya, misal Jakarta, Bandung, segala macam, itu kita bisa geo-redundant, terus dia support untuk S3, Swift, NFS, sama CFS. Dan terakhir adalah kita bisa untuk me-offload dia atau mentiring dia ke tape atau ke public cloud. Terus apa yang ditawarkan kelebihannya lagi, pertama adalah tadi open, dalam arti adalah kita bisa flavornya tergantung kita mau yang mana, karena modelnya adalah software defined. Terus kita bisa optimize, dalam arti kita bisa memberikan service level tertentu untuk data tertentu. Misalnya data ini sangat penting, kita bisa memberikan service level dia di high performance disk, atau dia punya redundancy berapa banyak. Terus bisa extensible, dalam arti adalah bisa kita tiring ke public cloud, dalam arti di sini adalah Amazon, Google, ataupun si Microsoft Azure. Jadi ini kelebihan daripada NetApp punya storage grid. Terus ini adalah yang tadi saya bilang, jadi mix of choice. Jadi terserah kita mau taruh atau implementnya bentuk appliance atau VM-based atau bare metal. Itu bisa kita lakukan. Terus yang kelebihannya lagi adalah, pertama adalah lifecycle management. Jadi kita bisa menentukan data ini akan ada di storage kita, misalnya contoh 3 tahun, setelah 3 tahun dia akan dihapus secara otomatis, atau misalnya kita ingin change secara dynamic, ternyata data ini kita udah set, dia kopinya ada 3, tapi karena perubahan bisnis atau kebutuhan dari bisnis, kita harus rubah dia menjadi kopinya mungkin menjadi cukup 2 atau tidak ada kopi sama sekali, atau kita akan pindahkan dia ke lokasi yang berbeda, misalnya pada setahun di lokasi Jakarta, nanti tahun depan di Bandung, nanti tahun selanjutnya adalah di lokasi data center kita yang lain. Itu semua adalah di-set, baik itu retention, juga di-set secara otomatis yang kita bilang adalah integrate data lifecycle management, di mana tidak ditawarkan oleh object storage yang lain. Terus yang penting adalah bicara tentang object storage NetApp storage grid, kita seakan-akan bisa memiliki satu data lake yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kita ada data center di beberapa kota, kita bisa menjadikan dia kesannya adalah satu pool storage yang kita bisa akses bersama-sama dari mana saja. Ini kelebihannya lagi daripada NetApp punya storage grid. Bisa 16 expand sampai 16 site, sampai 144 petabyte, dan kalau bicara adalah sampai 100 billion objek. Jadi sangat besar ya.